Dalam video saya baru-baru ini, saya memberikan judul dari video saya adalah melepaskan klaim-klaim absolut. Kemudian saya juga menuliskan dalam sebuah Facebook saya mengenai apa yang saya katakan dalam video tersebut di dalam Facebook. Ada pertanyaan dari seorang berkata kepada saya begini, apakah dengan melepaskan klaim-klaim tersebut juga termasuk klaim-klaim dari saya sendiri, atau dia katakan apakah itu termasuk statement atau pernyataan atau klaim dari Pak Binsa. Kemudian saya katakan kepada orang itu tentu dalam tulisan, memang betul termasuk juga klaim-klaim saya. Mengapa demikian? Ya namanya juga klaim. Klaim itu kan didasarkan bukti-bukti. Kemudian bukti-bukti itu kan terbatas. Maka ketika saya mengklaim, saya katakan itu benar berdasarkan data-data yang saya tampilkan. Bukan berarti itu benar karena saya sudah mendapatkan seluruh data di muka bumi ini. Ini yang harus dipahami. Jadi artinya ketika saya mengatakan klaim-klaim saya tentang apa yang saya temukan dari hasil penelitian-penelitian pengumpulan data, baik itu penelitian agama maupun penelitian-penelitian tentang sains, kalau dia berupa klaim, dia berupa pernyataan, ya memang tidak ada yang absolut. Generalisasi tidak ada yang absolut. Karena generalisasi merupakan juga terbatas karena datanya. Jadi generalisasi itu juga didukung oleh data yang terbatas. Kemudian dikatakan itu kan sesuatu yang diambil dari kitab suci atau kitab ya. Ya memang betul. Tetapi kan dikatakan juga dalam Alkitab, kitab suci bahwa tidak semua pengetahuan tentang Allah itu dicatat dalam Alkitab. Jadi kalau kita mendapatkan pengetahuan yang kita tahu dari Alkitab, sebatas yang kita tahu, katakan saja bahwa saya tahu itu berdasarkan data-data tersebut. Demikian juga ketika kita berdebat, yang masih terjadi adalah limited autonomy dan unlimited autonomy. Sebenarnya banyak perdebatan-perdebatan yang lain. Kemudian mereka memberikan arti kata tersebut. Waktu mereka memberikan arti kata tersebut ya, dari bahasa aslinya, kemudian kan mereka berarti kumpulkan dari kamus-kamusnya. Kalau dari kamus-kamusnya kan berarti dari banyak orang juga. Kan mereka juga terbatas oleh guru-guru mereka, terbatas oleh tulisan-tulisan mereka. Jadi kenapa harus itu dikatakan absolut sedangkan datanya tidak? Nah mungkin teman-teman yang masih bingung juga bahwa klaim itu tidak absolut, cobalah mempelajari bagaimana menulis tulisan karya ilmiah. Semua karya ilmiah itu ketika kita membuat misalnya tulisan itu adalah deduktif, kita kan buat pernyataan posisi, itu kan klaim. Dan kemudian kita mengatakan klaim atau pernyataan posisi saya itu didukung oleh data-data ini atau bukti-bukti. Kalau dalam logika sederhana kan ditunjukkan misalnya bukti-buktinya apa, kemudian bukti-bukti itu dihubungkan dengan klaim atau pernyataan posisi saya, berarti ada kesesuaian. Kemudian kalau lebih maju lagi, biasanya didukung oleh penelitian-penelitian yang relevan, didukung oleh pandangan-pandangan pakar. Sebenarnya kalau kita mau lebih jauh lagi, coba bayangkan, kalau kita berani menyatakan pandangan kita ini absolut, berapa banyak pandangan pakar seluruh dunia ini dari tokoh agama dunia ini, dari ribuan tahun itu yang kita bisa kumpulkan. Dan itu tidak mungkin kita bisa buat kumpulkan dan kemudian kita membuat pernyataan berdasarkan data-data itu. Itu pun juga merupakan sebuah generalisasi. Jadi bagaimana bisa dikatakan itu absolut? Itu saya selalu katakan kesaksian agama apalagi validasinya bukan dari data-data itu, apalagi ketika dia mengatakan itu adalah dari Tuhan, dari penyataan. Ya tentunya validasinya ada dari Tuhan sendiri. Kalau orang Kristen mengatakan dari Roh Kudus, bukan dari tokoh-tokoh tertentu, bukan dari klaim-klaim tokoh tertentu. Klaim tokoh tertentu justru harus diuji. Jadi menurut saya adalah mungkin kita perlu belajar lebih jauh lagi dan mendengarkan orang lain begitu ya, supaya kita jangan sampai kita merasa kita tahu segalanya. Kemudian yang terakhir adalah untuk apa kita takut melepaskan klaim-klaim absolut? Bukankah kita memang harus jujur? Sebuah pernyataan-pernyataan klaim-klaim itu memang tidak absolut. Meskipun sudah diolah, sudah diramu, sudah dirumuskan oleh pakar-pakar di seluruh dunia. Tidak ada yang absolut. Yang absolut adalah Tuhan, yang absolut adalah pernyataan Allah. Justru dengan begitu kita menjadi rendah hati. Kita mau belajar. Tidak ada orang yang sudah sampai pada kondisi tertentu, dia seorang teolog besar, raksasa teologi,
Apa itu raksasa teologi? Apa itu teolog besar? Ya mungkin kita bisa katakan dia besar dalam konsep-konsep itu, pandangan itu. Seperti kita menyebut pakar. Tapi kan di dalam bidangnya, dan tidak semua bidang dia tahu. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak, mari kita melepaskan klaim-klaim absolut kita. Dan jujur saja bahwa memang klaim-klaim itu memang tidak absolut. Biarlah itu menjadi alternatif untuk teman-teman kita, saudara kita, antara agama. Kesaksian-kesaksian itu kita berikan, apalagi dalam denominasi. Baiklah kita berikan itu, saling belajar. Jangan ada yang mengatakan doktrinya paling benar, paling mendekati Alkitab, paling murni. Yang murni itu Tuhan. Yang tak berjarak dengan kebenaran itu adalah Tuhan. Semua kita yang berusaha berteologi ini berjarak. Dan karena berjarak itulah kita bekerja sama, saling belajar, untuk bersama-sama menjumpai yang absolut. Bukan berarti tidak ada yang absolut. Kalau tidak ada yang absolut, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita mengembangkan temuan-temuan? Karena ada yang absolut, itulah kita mengembangkan temuan-temuan sampai akhirnya kita berjumpa dengan yang absolut itu. Kiranya pandangan ini tidak mengagetkan untuk teman-teman yang selalu merasa atau punya keyakinan absolut, ataupun juga meyakinkan diri bahwa pandangannya adalah absolut. Sekali lagi, bagi saya, untuk orang percaya, orang beragama dalam kehidupan Kristen, yang absolut itu adalah ketika kita di dalam keyakinan iman kita itu, dengan doktrin itu, melaksanakan itu dalam ketaatan, berhubungan dengan Allah yang Maha Kuasa, dan menyediakan diri untuk senantiasa dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kesempurnaan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan itu subjektif. Tapi itulah yang dimaksud kesempurnaan Kristen, bukan klaim-klaim ataupun pernyataan-pernyataan berupa rumusan-rumusan teologi. Selamat melayani sesama, selamat melayani Tuhan, selamat berjuang, selamat berteologi, dan teruslah saling belajar. Silakan beri komentar dan kemudian beri masukan, dan kita berharap saya akan dapat terus membahas bagian-bagian hal penting ini di dalam channel ini untuk kemajuan kita bersama, secara khusus dalam dialog, diskusi, untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.